Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Khairunisa di mata kuliah Filsafat Etika dan Komunikasi dengan topik bahan diskusi kita untuk kesempatan kali ini adalah kebebasan dan tanggung jawab dalam muatan pesan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam pembahasan bagaimana suatu perubahan sistem politik, khususnya perubahan sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, semenjak berakhirnya masa rezim Orde Lama dan Orde Baru, ini memberikan sebuah angin segar kepada masyarakat Indonesia khususnya, dan kebebasan juga untuk industri-industri media. Karena pada saat munculnya Orde Baru, media-media yang ada di Indonesia ini mulai bisa berkembang hingga saat ini sudah mengalami perkembangan yang sudah cukup pesat begitu. Di mana munculnya sebuah kegiatan peradaban modern memasuki era industri 4.0 dan mungkin akan terus berkembang seiring berjalannya waktu beberapa tahun yang akan datang, di mana munculnya peradaban modern ini ditandai dengan munculnya suatu teknologi-teknologi yang berbasis dari internet maupun teknologi-teknologi otomatis yang biasanya berkaitan dengan teknologi cyber. Ini memiliki sebuah kebebasan dalam bermedia sehingga perkembangan media saat ini sudah tidak sesusah dari masa-masa Orde Lama maupun masa-masa Orde Baru. Kita ketahui juga ada beberapa latar belakang munculnya perkembangan media-media di Indonesia saat ini, yaitu perubahan sistem-sistem politik dengan munculnya kemajuan-kemajuan teknologi juga. Itu mempengaruhi juga untuk bagaimana kebebasan media ini bisa sampai kepada masyarakat-masyarakat saat ini. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu terkait nilai-nilai strategi dari media massa. Mengapa media massa ini penting untuk memiliki suatu nilai-nilai yang krusial dan biasanya berkaitan juga dengan kehidupan masyarakat-masyarakat bersosial. Dalam jangkauannya, untuk strategi media massa ini, dia akan menyebarkan berbagai informasi-informasi melewati batas-batas wilayah yang sudah bisa dijangkau, baik itu online maupun offline. Itu sudah sangat mudah untuk di masa-masa saat ini, di mana kita juga harus mengetahui dalam penyampaian informasi media itu juga harus ditentukan siapa audiennya, siapa target marketnya, ranah usia yang ingin menyampaikan informasi itu, usia-usia berapa, itu juga harus dilihat. Maupun faktor-faktor demografis dan faktor-faktor psikologis itu juga penting untuk menentukan strategi dari media massa itu sendiri. Kemampuan media massa ini yang biasanya dulu kita hanya bersifat satu arah, saat ini sudah multi arah ataupun sudah bisa dari berbagai arah dengan perkembangan internet maupun perkembangan teknologi-teknologi yang memudahkan kita pada saat penyebaran informasi-informasi yang dilakukan oleh media-media itu sendiri. Terkait nilai-nilai strategi media massa, ini adalah suatu kemampuan untuk membuat wacana ataupun mengkonstruksi dari wacana-wacana kehidupan publik di suatu kelompok masyarakat, di mana fungsi penetapan dari strategi media ini memiliki sebuah hubungan antara isu-isu maupun hal-hal yang mencolok yang biasanya ditayangkan atau diberitakan menggunakan berbagai platform-platform yang memang dimiliki oleh media-media massa, baik itu media cetak maupun media online. Nah, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan kontradiksi kebebasan dan bagaimana tanggung jawab kita untuk menyampaikan pesan atau memuat pesan kepada halayak umum, karena kita ketahui bahwa media massa ini adalah suatu media yang memang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, dan biasanya hal-hal ini tuh memang bersifat dipublish secara keseluruhan tanpa adanya hal-hal yang berkaitan dengan kontradiksi kebebasan maupun tanggung jawab pemuatan pesan itu sendiri. Nah, kebebasan dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan penyampaian pesan kepada masyarakat umum itu perlu dibatasi juga dengan
etika komunikasi yang biasanya perlu dipahami oleh media itu sendiri maupun audien-audien yang menerima informasi-informasi, di mana kebebasan ini bukanlah suatu lawan dari suatu tanggung jawab, tapi merupakan kesatuan dari bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab pada saat mendapatkan informasi-informasi media. Kita harus bijak untuk menentukan informasi yang disampaikan ini benar atau tidak. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dari kebebasan itu sendiri. Secara umum, kebebasan itu adalah suatu kondisi di mana individu ini memiliki suatu kemampuan yang dilakukan atau kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan dari individu itu sendiri. Atau kebebasan ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, meliputi kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak, maupun melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang memang akan dia lakukan kepada orang lain. Kebebasan ini biasanya akan lebih bermakna positif apabila memiliki sebuah konsekuensi dari adanya potensi dari manusia itu sendiri, khususnya pada saat melakukan kegiatan berpikir, bertindak, maupun berbuat sesuai dengan keputusan maupun pilihan-pilihan dari individunya itu sendiri. Jadi manusia itu diberikan pilihan apakah dia akan berbuat baik atau berbuat yang buruk. Ada juga tokoh yang bernama Aristoteles yang mengemukakan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang berakal ataupun makhluk yang berakal budi, yang biasanya memiliki jiwa yang berkaitan dengan intelektual dari individu itu sendiri, ataupun menggunakan pola pikir pada saat melakukan suatu tindakan-tindakan ataupun bertingkah laku. Nah, lalu pengertian tanggung jawab itu bisa dijelaskan juga sebagai suatu kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakan yang dia lakukan itu memiliki suatu konsekuensi ataupun sebab akibat, supaya hal-hal ini berkaitan juga dengan bagaimana kesadaran manusia itu sendiri pada saat bertingkah laku ataupun melakukan hal-hal kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ada seorang tokoh yang bernama Prof. Burhan Bungin pada tahun 2006. Dia mengemukakan definisi dari tanggung jawab itu adalah sebuah restriksi ataupun pembatasan diri. Pembatasan ini khususnya pada saat melakukan sebuah kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri, dia tidak akan memiliki sebuah tanggung jawab yang memang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, lalu bagaimana mengatasi kontradiksi kebebasan dan tanggung jawab dalam bermedia? Karena tadi di awal saya sudah menyinggung, kita akan banyak membahas terkait kegiatan bermedia, khususnya bertingkah laku ataupun bertindak pada media itu sendiri. Itu kita harus tahu bagaimana kontradiksi kebebasan dan tanggung jawab dalam media. Nah, kita harus melakukan juga suatu kegiatan penyeimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab itu sendiri, di mana kebebasan media ini bermula dari liberalisme klasik yang mengutip suatu prinsip-prinsip bermedia kepada masyarakat itu. Dia harus memiliki suatu kebebasan yang didasarkan pada hukum-hukum yang memang berlaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi walaupun kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada media massa ataupun kita bisa mendapatkan informasi dari media massa mana saja, kita juga harus memiliki batasan-batasan tanggung jawab itu sendiri. Nah, ada juga teori tentang tanggung jawab, khususnya tanggung jawab sosial dalam ranah politik. Ini dia juga memberikan informasi kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan bagaimana standar kita untuk melakukan kegiatan norma-norma pada saat menyampaikan informasi di media maupun kita menerima informasi di media. Kita tidak bisa seenaknya menyampaikan informasi tentang privasi seseorang ataupun pemberitaan seseorang tanpa melakukan izin ataupun konfirmasi terlebih dahulu kepada seseorang yang memang akan kita berikan informasinya kepada masyarakat. Nah,
kebebasan dan tanggung jawab ini berkaitan juga dengan bagaimana publik maupun khalayak ini untuk bisa bijak dalam bermedia massa atau menggunakan media massa dengan lebih bijak. Nah, kita masuk juga ke dalam pengertian pesan. Pesan ini merupakan sebuah acuan ataupun sebuah tahapan-tahapan untuk menyampaikan suatu berita ataupun peristiwa yang akan disampaikan dengan media-media tertentu, bisa media-media konvensional maupun media-media online, yang biasanya akan memiliki sebuah dampak ataupun feedback dari penyampai pesan maupun sang penerima pesan itu sendiri. Pada saat ini, khalayak bisa dihadapkan pada beraneka ragam media massa yang bisa diakses. Nah, ini dia juga harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk dia menyampaikan pesan pada saat suatu kegiatan komunikasi itu sendiri, supaya bisa dirasa relevan maupun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari sang pemberi pesan maupun sang penerima pesan itu sendiri. Nah, dengan adanya isu-isu yang sering muncul di kebebasan media, akan memunculkan juga pemberitaan-pemberitaan yang tidak sebenarnya atau pemberitaan hoax yang mungkin banyak muncul juga di saat-saat ini. Pemberitaan-pemberitaan hoax tentang suatu hal yang memang tidak jelas kebenarannya itu sangat mudah dengan perkembangan media saat ini, sehingga akan muncul berbagai isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan media, misalnya pesan yang menimbulkan syok atau menimbulkan ketakutan oleh audien yang membacanya atau informan yang menerima dari pemberitaan tersebut, maupun pesan-pesan yang mengandung pelanggaran sara ataupun menghina sara dari suatu kelompok-kelompok masyarakat. Nah, hal-hal ini akan menimbulkan juga problematika bagaimana kita harus bisa bijak dalam menggunakan media massa khususnya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Nah, dengan adanya itu kita harus memiliki suatu batasan-batasan moral. Nah, batasan-batasan moral ini sangat penting untuk menentukan bagaimana tanggung jawab kita sebagai individu untuk bisa bersosial media atau bisa menggunakan media dengan cukup bijak. Nah, media ini harus bisa menyajikan berbagai gambaran maupun informasi-informasi kepada masyarakat luas, baik itu kelompok individu maupun kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya suatu konflik-konflik sosial di masyarakat yang berkaitan dengan informasi-informasi yang disampaikan melalui media-media massa. Media ini bisa menyajikan juga tujuan-tujuan ataupun nilai-nilai di suatu kelompok masyarakat, dan harapannya media ini akan bisa membuka akses dari berbagai sumber-sumber informan atau sumber-sumber informasi yang biasanya keabsahan kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.